Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Aini dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol Pasuruan, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar akuntansi. Pengertian akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi adalah aktivitas jasa mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut kegunaan, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Menurut kegiatan, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya bersifat keuangan-keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Bidang-bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan, yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang berpedoman pada prinsip akuntansi. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan, yaitu kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan keuangan atau akuntansi umum. Yang ketiga ada akuntansi manajemen. Titik sentral dalam akuntansi manajemen adalah informasi untuk pihak-pihak di dalam perusahaan. Kegunaan akuntansi manajemen antara lain mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada akuntansi biaya, yaitu bidang akuntansi yang menekankan kegiatan pada penetapan biaya dan kontrol atas biaya. Yang kelima ada akuntansi perpajakan, yaitu akuntansi yang mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi pajak dari transaksi usaha yang direncanakan. Yang terakhir ada akuntansi anggaran, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang, serta analisa dan pengontrolannya. Pemakai akuntansi. Pemakai akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai internal mencakup pihak yang menyelenggarakan usaha, seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi. Pemakai eksternal mencakup pemilik atau investor, kreditor dan calon kreditor, pemerintah, karyawan, serta pelanggan. Profesi akuntansi. Secara garis besar, akuntansi dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada akuntan publik, yaitu akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Yang kedua ada akuntan internal, yaitu akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga ada akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Yang keempat ada akuntan pendidik, yaitu akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi. Struktur dasar akuntansi dan laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas dan laporan arus dana. Yang terakhir ada catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, yang keempat dapat dibandingkan. Unsur-unsur laporan keuangan. Unsur posisi keuangan ada aktiva, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa mendatang. Yang kedua ada kewajiban, yaitu hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga ada ekuitas, yaitu hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Unsur kinerja keuangan. Yang pertama ada penghasilan atau income,
yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Selanjutnya ada beban atau expense. Beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama ada biaya historis. Pada pengukuran ini, aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Sedangkan kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar kewajiban atau dalam jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Yang kedua ada biaya kini atau current cost. Pada pengukuran ini, aktiva dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang. Sedangkan kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Yang ketiga ada nilai realisasi atau penyelesaian. Pada pengukuran ini, aktiva dinyatakan dalam jumlah kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Sedangkan kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Yang keempat ada nilai sekarang atau present value. Pada pengukuran ini, aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Sedangkan kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Jenis dan bentuk laporan keuangan. Jenis laporan keuangan yang pertama ada neraca. Neraca adalah keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, baik itu aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Neraca mempunyai 3 unsur laporan keuangan, yaitu yang pertama ada aktiva, yaitu sumber daya yang dikuasai perusahaan. Aktiva terdiri dari aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud. Yang kedua ada kewajiban yang merupakan utang perusahaan masa kini. Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Yang ketiga ada ekuitas, yaitu bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Ekuitas terdiri dari ekuitas yang berasal dari setoran pemilik dan juga ekuitas yang berasal dari hasil operasi. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi menggambarkan informasi mengenai potensi atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Laporan laba rugi memiliki unsur. 1. Penghasilan atau income. Income ada 2 macam, yaitu pendapatan, revenues, dan juga keuntungan, gains. Yang kedua ada beban atau expense. Beban terdiri dari 1. Beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa terjadi berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas persediaan atau aktiva tetap yang meliputi misalnya harga pokok penjualan, gaji, dan upah ataupun penyusutan. Yang kedua ada kerugian yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang jarang terjadi, seperti misalnya rugi karena bencana kebakaran, banjir, atau pelepasan aktiva tidak lancar. Bentuk-bentuk laporan keuangan yang pertama ada neraca. Neraca memiliki 2 bentuk penyajian, yaitu yang pertama rekening atau skontro, yang kedua adalah laporan atau stafel. Laba rugi juga memiliki 2 bentuk penyajian. Yang pertama single step,
Yang kedua, multi-step. Unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama ada harta atau aset. Harta dibedakan menjadi dua, harta lancar dan harta tetap. Harta lancar adalah harta yang berupa uang kas atau bank, dan harta yang sangat mudah dijadikan uang atau umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Yang termasuk harta lancar adalah kas, surat-surat berharga, wesel tagih, piutang, persediaan barang dagang, dan perlengkapan. Serta beban dibayar di muka. Penyertaan atau investasi adalah investasi jangka panjang dalam bentuk saham, obligasi, atau surat berharga lain. Investasi bertujuan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang atau dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lainnya. Selanjutnya ada harta tetap. Harta tetap adalah harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan sebagainya. Kemudian ada harta tak berwujud, adalah harta yang tidak mempunyai wujud fisik, tetapi merupakan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contoh harta tak berwujud antara lain hak paten dan hak cipta. Kedua, ada akun kewajiban. Akun kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Pengorbanan untuk masa yang akan datang ini terjadi akibat kegiatan usaha. Kewajiban ini dibedakan atas utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar meliputi wesel bayar, utang usaha atau utang dagang, dan biaya yang masih harus dibayarkan, serta pendapatan diterima di muka. Utang jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Yang termasuk utang jangka panjang yaitu utang bank, utang hipotek, utang obligasi. Utang lain-lain adalah utang yang tidak termasuk utang lancar maupun utang jangka panjang, misalnya utang kepada direksi dan utang kepada pemegang saham. Selanjutnya ada akun modal, yaitu selisih antara harta dengan kewajiban dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Selanjutnya ada akun pendapatan, yaitu hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Pendapatan dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Selanjutnya ada akun beban, yaitu pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban dibedakan menjadi dua, yaitu beban usaha dan juga beban lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.